Alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kana lakum ayatan fi fi'ataynil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Suatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di Masjid Jami Al Barokah di Blok Nangka, Jalan Antap, dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang sebab-sebab pertolongan Allah. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Kita ambil redaksi surat Ali Imran ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Qad kana lakum ayatun fi fi'ataynil taqata." Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu. Maksudnya ini yang sedang bertempur. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, segolongan berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain, dan segolongan yang lain itu mereka kafir dengan mata kepala melihat, seakan-akan orang muslimin itu dua kali jumlah mereka. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Nabi zalika laibratan liulil absar. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, liulil absar. Ini adalah kisah dari perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana ketika itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 300 menghadapi yang jumlahnya, di mana disebut juga dalam tafsir jalan lain itu 2 kali lipat. 300 2 kali lipat berarti 600 orang kafir jumlahnya. Tapi ada juga yang mengatakan kurang lebih 1000 orang. Hanya yang tentunya sesuai dengan ayat, melihat di riwayat yang lebih sahih itu 1000 orang. Nah, disinilah bagaimana jumlah kaum muslimin yang ketika itu sedikit, cuma sekitar 300 menghadapi yang 1000. Namun dengan bantuan Allah, dengan pertolongannya, Allah menghendaki kaum muslimin bisa memenangkan peperangan ini. Pertemuan dua golongan ini terjadi, yaitu kaum muslimin dengan kaum musyrikin.
terjadi dalam perang Badar. Badar itu suatu tempat yang berada di selatan di Madinah. Kalau kita melihat pada sebab yang nampak dengan begitu sedikitnya jumlah perlengkapan, maka kaum muslimin juga nampak lebih akan kalah melihat dari sebab yang dohir. Jumlah mereka hanya 300 orang lebih, sedangkan musuh 1000 orang terlebih dengan perlengkapan yang mereka kurang. Yang naik kuda saja cuma 2 orang. Waktu itu cuma Nabi sama wakilnya, jadi Nabi Abu Bakar. Cuman yang lainnya justru kebanyakan berjalan. Jadi selebihnya cuma berjalan kaki. Begitu kebayang gimana kita ketika misalnya pergi ke suatu negeri, kita berdua naik kuda, sedangkan yang lain adalah mereka berjalan kaki. Gitu lelahnya. Tapi di sini di balik semua ini ada sebab terbesar yang menjadikan kemenangan bagi kaum muslimin, yaitu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa digantikan pertolongan Allah ini. Sangat begitu agung yang bisa memenangkan yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman. Di halaman berikutnya ini tafsir Jalalain. Jadi ada tanda atau pelajaran bagi yang disebutkan penjelasan, yaitu 2 golongan, yaitu pada perang Badar ya ada yang beriman, mereka bertempur di jalan Allah, menaati perintahnya, menaati Nabi dan para sahabat. Mereka berjumlah 313. Ini di jalan lain disebutkan berbatas 313, termasuk beberapa orang yang berkuda. Jadi cuma beberapa orang yang berkuda. 6 buah sepotong besi dan 8 buah pedang. Sedangkan kebanyakan mereka adalah berjalan kaki. Sedangkan musuh, yaitu orang-orang kafir, mempunyai jumlah di mana melihat kaum muslimin justru ketika mereka akan berperang, kaum orang-orang kafir ini melihat jumlah kaum muslimin ini 2 kali dari jumlah mereka. Berarti orang-orang kafir itu kan 1000 orang. Kalau 2 kali lipat berarti 2000. 2 kali lipat dari orang-orang kafir, 2000-an terlihatnya oleh orang-orang kafir. Namun berbeda pendapat para ulama tafsir. Ada yang menjelaskan ini karena saking tegangnya sehingga orang-orang kafir melihat jumlah yang lebih daripada 1000 orang kepada kaum muslimin. Ada yang memang di pendapat yang lain karena dibantu oleh para malaikat yang memiliki tanda bahwa mereka membantu orang-orang yang beriman. Itu dalam Ibnu Katsir sangat dijelaskan.
Nah, disitulah jadi kaum muslimin kelihatan 2 kali lebih banyak dari jumlah orang kafir, yaitu 1.000 orang. Kelihatan mereka dengan mata kepala, menurut jalan lain, artinya pandangan yang lahir. Jadi kalau jalan lain, Jalaluddin Asyuti rahimahullah menjelaskan bahwa di mana ketika itu Asyuti melihat bahwa bukti-bukti di tafsir bagaimana begitu jumlah kaum muslimin itu terlihat oleh mata, bisa dilihat atau bari Ibnu Katsir itu ada tafsir dalam surat Al-Imran ayat 13 ini. Dan juga ini termasuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Jumlahnya itu sedikit, padahal persiapan sedikit, perlengkapan sedikit, pelatihan sedikit, jumlah senjata sedikit. Terbayang gitu ya, kalau kita segala sedikit gitu ya, apalagi kita membawa perlengkapan, membawa jamaah yang sedikit menghadapi sesuatu yang begitu kiranya penting, bahwa sebenarnya ini masih ada sambungannya dari yang satu, yang kedua ada sambungannya. Kalau ke satu ambil dari surat Al-Hajj, Udzina lil ladzina yuqatilu bi annahum zulimu. Jadi begitu zaliminya kaum muslimin, kezaliminya, maka benar-benar dizalimi sampai tidak ada cara lain bagi mereka kecuali melalui peperangan. Satu-satunya cara peperangan ini. Kemudian sampai di surat Al-Hajj yang lainnya, di mana Allah menolong mereka dengan sebab keimanan mereka. Artinya di mana artinya yang namanya perang itu di dalam Islam tidak boleh kita melihat sesuatu itu ketika benar-benar itu kita memang kezalimi, tapi melihat maslahat. Karena perang di zaman Rasulullah bermaslahat. Jadi Islam itu ketegasan yang begitu bermaslahat, banyak hasanatnya. Perempuan tidak boleh ikutan, tidak boleh dilukai. Kemudian tanaman tidak boleh sampai rusak, binatang pula jangan sampai juga terluka. Maka itu yang dilakukan kaum muslimin di zaman Rasulullah itu sangat maslahat. Nah, kalau sekarang kita melihat bagaimana zaman sekarang, memang ada genderang-genderang di antara Bandung, Jakarta, ya. Genderang itu kan orang-orang yang munafik, itu kan memberikan kepada kita itu sejenis gertakan. Misalnya kepada kita dipukul atau dipakai balok, dipukul kita ini, atau kita dihantam oleh perkataan-perkataan mereka, dan mereka sudah berani memakai senjatanya balok. Itu
memang ada genderang-genderang sampai adanya ormas yang harus kata orang-orang ini adalah dibubarkan. Allahu a'lam. Cuman bagaimana kita menyikapi hal ini? Sekarang bagaimana kriminalisasi ulama, tapi kita punya jumlah yang banyak, walaupun di data di Kementerian Agama itu Muslim itu memang menurun dari 90, terus lagi ada yang murtad 85, turun lagi 80. Itu makanya kita memang kurang diisi akidahnya. Kebanyakan kita mengutamakan dunia sehingga kurang diisi akidah. Banyak yang murtad. Itu naudzubillah. Gerakan kemurtadan sangat tinggi sekarang itu. Kalau di kota-kota yang kecil, di hutan atau di desa-desa, kampung-kampung, ternyata terus saja. Karena itu kita harus menguatkan akidah juga. Jadi saat ini penting sekali kita mengaji, perbanyak ilmu. Jangan mengatakan kita perang, jangan. Karena itu mudaratnya dikirakan akan lebih besar. Karena itulah kalau melihat sekarang cukuplah kita itu memperingatkan manusia, peringatkan kepada saudara kita supaya lebih tenang menghadapi masa yang sekarang. Ada memang kita itu memegang agama seperti memegang bara api, betul. Tapi kita harus tenang, menguatkan diri kita. Jangan hanya menguatkan fisik, tapi ilmu kita. Karena kita fisik kuat, tapi ilmu lemah, akhirnya kayak kita salah strategi karena cuma menguatkan fisik saja, ilmu lemah, apalagi ilmu agama lemah, itu yang salah. Dari situlah bahwa Rasulullah sejak dia diutus menjadi Rasul, terus bercampur dengan negara-negara yang membenci kepada Rasul, mengadakan di sana untuk memerangi Rasul, barulah di situ bisa dikatakan untuk berperang. Kalau kita yang ngajak perang siapa? Cuman kita teriak-teriak tulis di media sosial saatnya perang. Padahal yang ngajak perang siapa? Bingung-bingung kita ini. Nah itu, walaupun memang genderang sudah ada, tapi kita harus tenang. Kaum muslimin ini bijak, maslahat. Yang namanya agama yang paling diridhoi Allah, yang satu-satunya diridhoi Allah, pastilah mereka lebih mantap menghadapi masalah itu. Karena itu Rasulullah itu kan menguatkan akidah di Mekah. Terus tahu di Mekah akidah terus. Pada akhirnya harus berhijrah ke Madinah akhirnya. Dan sahabat sudah kuat akidahnya. Itu belum terjadi perang. Belum terjadi perang saja sahabat itu sudah kuat akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sudah bagus. Nah itulah kesalahan kita. Karena itu sangat riskan sebenarnya kalau kita sudah mengatakan kata-kata revolusi. Betul riskan. Bukan artinya kasih sendiri gitu ya, anti gitu ya. Karena di mana kita
kita harus lebih cerdas. Jangan kita mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, malah kitanya yang terus digusur, terus diterusin. Nah itu yang memang kesalahan di kita. Nah itu kita melakukan sesuatu tetap lagi salah sebenarnya. Makanya kita terus diterusin. Mungkin ada kesalahan dari kita. Ya. Dan ini waktu memang masih ada 10 menit lagi. Kita lanjut lagi. Jadi ini sebagai penambah. Karena bagaimanapun harus cermat menghadapi sesuatu. Jangan kita langsung menggertak. Karena mereka menggertak, kita gertak lagi. Jangan. Itu tetap dilatih ya ahsan. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Sebalas dengan cara yang lembut. Tidak ada cara kekerasan. Jangan. Ayat yang selanjutnya itu ada dalam surat Al-Anfal. Karena itu Allah menguatkan kaum muslimin dengan pertolongannya dalam perang Badar ini supaya muslimin menang dalam perang itu. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Lemah kita. Kaum muslimin ketika perang Badar itu sedikit, perlengkapan sedikit, persiapan sedikit, pelatihan sedikit. Atau bagaimana? Tapi ternyata Allah di balik itu menolong. Menolongnya lewat apa? Nah, dijelaskan oleh penafsir atau bari oleh malaikat yang bertanda. Malaikat yang bertanda yang menolong mereka. Warnanya putih-putih. Putih-putih di sini. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ketika itu Nabi dalam tafsir Depan Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 300 pasukan dengan maksud mengejar kafilah Quraisy yang pulang dari Syam. Namun berita ini didengar oleh orang-orang musyrik sehingga mereka bersiap-siap untuk mengadakan perlawanan demi menyelamatkan kafilah mereka. Saat itu kaum kafir Quraisy jumlahnya 1000. Semuanya lengkap, persenjataannya, peralatannya, mereka sudah latihan. Maka bertempulah kaum muslimin dengan musyrikin di mata air yang bernama Badar. Sebuah mata air Badar itu ya, antara Mekah dan Madinah. Saat itu Allah menangkan kaum muslimin, 70 orang kaum musyrikin terbunuh 70 orang, yang 70 lagi tertawan. Maka ayat ini menunjukkan yang barusan surat Al-Imran juga sama. Ya Quran. Kemudian Al-Anfalnya yang ini. Al-Anfal yaitu menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka sama saja ia tidak bersyukur kepada Rabb-Nya. Wa in yuridu ay yahda'uka fa inna hasbaka Allah wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kita lihat ini dalam Kamil. Soalnya di sini ada kesalahan tulisan di makalah. Makanya
makanya ini harus diluruskan lagi. Ayat 62. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang yang beriman. Wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat persatukan hati mereka. Jadi hakikatnya yang persatukan itu adalah Allah Ta'ala. Walaupun misalnya kita berinfak dengan sepenuh bumi, tidak bisa. Tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Saya jelaskan sedikit lagi ya. Oh iya. 5 menit lagi. Ini bila kaum Yahudi dan kaum musyrikin hanya hendak menipu atau hendak menunggu kesempatan untuk menyerang. Nah, ini cara mereka. Jadi mereka itu defensif, menunggu kesempatan untuk menyerang dengan adanya perdamaian. Maka Allah memberikan jaminan kepada Nabi bahwa Ia tidak akan membahayakan kaum muslimin. Jadi tidak akan membahayakan cara atau strategi mereka. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Karena itulah ada dalam surat Al-Imran, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan para sahabat ingin diserang. Nabi dan para sahabat ingin diserang, berkumpul orang-orang kafir itu, tapi Allah mengingatkan dan Nabi serta para sahabat berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka karunia Allah turun kepada mereka. Itulah dikuatkan mereka itu. 173 Al-Imran 173. Allah senantiasa melindungi Rasulnya dan melindungi umat Islam dan akan memberikan kemenangan kepada mereka bila musuh-musuh itu menyerang lagi. Allah telah memperkuat kedudukan Rasulnya dengan pertolongan yang diberikannya kepada kaum muslimin di masa-masa yang lalu, seperti yang telah terjadi pada perang Badar, di mana kaum muslimin dalam keadaan yang lemah dan sedikit jumlahnya, mereka dapat mengalahkan kaum muslimin yang berlipat ganda dan lengkap dengan persenjataan mereka. Allah persatukan hati mereka kaum muslimin sehingga mereka rukun, damai, saling mencintai, saling tolong menolong satu sama lain, yang dimana ketika itu tidak terpecahkan, padahal mereka sebelumnya adalah hidup bergolong-golongan dan bermusuhan antara satu golongan dengan yang lain. Wah, itu kebayang ya. Di kita juga bergolong-golongan, tapi ada sebagian kecil di kita ada yang tidak suka bergolong-golongan. Golongan ini, ya taruhlah ormas ini, ormas itu. Ada sebagian yang kecil yang benci, tapi Allah persatukan hati mereka. Seperti kita adalah perang Badar, di mana golongan itu terdiri dari dua suku, di mana mereka pada mulanya terdiri dari kaum muslimin datang ke Madinah dan kaum Ansor yang menyambut kedatangan kaum muslimin ketika tiba hijrah. Dan Ansor juga terpecah lagi, ada Aus
inilah antara kedua suku senantiasa terjadi permusuhan dan peperangan. Kan ada di surah Al-Imran, akhirnya Allah mempersatukan hati mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kepada tali Allah, orang-orang yang beriman. Wala tafarraqu, janganlah kalian terpecah belah. Nah, itulah nanti ada ayatnya. Karena itulah, tetapi dengan kehendak Allah semuanya jadi bersatu di bawah panji-panji iman. Jadi kalau sudah dikatakan untuk berjihad, tapi jihadnya di sini adalah menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, menjadikan kalimat Allah itu yang mulia, yang tinggi, maka tidak ada bendera-bendera lagi. Tidak ada namanya bendera-bendera antara kelompok atau ormas. Kalau yang namanya kelompok, silakan sebagai wadah kita berdakwah, bermuamalah, wadah mencari ilmu, itu silakan kita berkelompok sebagai DKM atau sebagai keluarga atau sebagai majelis atau ormas, itu silakan saja. Karena itulah bagaimana Allah juga menyuruh jami'an dulu. Intisom dengan jami'an, dengan berjamaah, berjam'iyah, itu yang disuruh dulu oleh Allah. Intisom dengan jamaah. Kemudian barulah wala tafarraqu. Setelah kita berjamaah, berkelompok-kelompok, jangan sampai terpecah. Bersatu kaum muslimin ini. Panji-panji keimanan. Bersedia mengorbankan harta dan jiwa, menegakkan kalimat Allah. Ini adalah satu karunia dari Allah yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dicapai walaupun itu dengan mengorbankan semua harta maupun kekayaan. Persatuan hati, tekad, cita-cita, ideologi, itulah amat penting bagi kita dan berharga mencapai cita-cita itu. Karunia Allah yang dimiliki kaum muslimin ketika perang Badar. Nah, yang terakhir, di mana karena itu pentingnya kita mensyukuri. Penting sekali karunia itu, begitu amat tingginya nilai Allah. Nilai Allah mempersatukan kaum muslimin, mengingatkan mereka supaya mengingatnya, itulah dalam firman-Nya. Wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Dan ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu itu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Tapi catat, jangan sampai mengatakan seperti ini. Kalau di ayat ini masa jahiliyah ketika itu bermusuh-musuhan, berarti yang mengadakan kelompok itu jahiliyah. Jangan, itu salah kaprah mengatakan jahiliyah atau ahli bid'ah kepada orang yang tidak punya bukti atas itu, tidak ada buktinya. Jangan, itu salah kaprah Pak. Kalau kita misalnya melihat ini kelompok anu, terolah ormas-ormas, terus kita katakan kepada mereka jahiliyah, itu salah kaprah. Justru mereka ini mendirikan ormas atas dasar keimanan. Itu kan ormas-ormas berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan jahiliyah.
Nah ini cuma karena ketika itu Allah belum menguatkan kaum muslimin yang di Madinah, kaum Ansor, karena cuma pedagang-pedagang yang mencari ilmu kepada Rasul ketika Rasul berdakwah di Mekah. Jadilah memang mereka dihiliah karena Allah terkuatkan hati mereka ketika di Madinah. Kita mah sudah kuat ya, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan itu, moga-moga ya. Jadi maka Allah persatukan hatinya, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Ali Imran 103. Maka dengan pertolongan Allah dan persatuan kaum muslimin ini serta rasa cinta, kasih sayang terjalin silaturahmi antara mereka sama mereka, betapapun betapa kesulitannya dan bagaimanapun kesulitan yang menimpa tentu dapat diatasi, ditanggulangi. Kita harus pintar seperti ini ya, seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Minimal kita melihat strategi Rasulullah dan para sahabatnya. Strategi apa? Menguatkan kita, keimanan, ketakwaan dulu. Allah peringatkan pula dalam ayat ini bagaimana tingginya nilai persatuan, yaitu sehingga bila Nabi Muhammad kalau menghabiskan harta semuanya sendirian pasti tidak akan berhasil. Tetapi Allah telah persatukan hati mereka dengan iman yang kuat dan rasa kasih sayang yang tinggi. Nah itulah tanda bahwa Dia meridhoi kaum muslimin. Allah cinta keimanan. Dia tidak mencintai kekufuran. Dia tidak ridho kekufuran. Dia hanya cinta keimanan, kasih sayang. Jadi kaum muslimin yang dikuatkan. Insya Allah kita kuat, dikuatkan oleh Allah karena rasa cinta kita, rasa ridho kita mengerjakan ibadah bersama-sama bermuamalah dan merestui Allah itu merestui perjuangan mereka dan tak usahlah mereka merasa khawatir karena sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dengan bersananya Allah itu wa makara Allah. Mereka mengadakan makar, mereka mengadakan rencana. Allah juga mempunyai rencana. Allahu khairul makirin. Tapi Allah baik-baik rencana. Ya, begitu dari tafsir Hidayatul Ihsan dan juga Jalalain dalam menjelaskan sebab-sebab pertolongan Allah bagian yang ketiga. Itu saja dulu. Iya. Karena kurang lebih ada 45 menit lagi untuk waktu ke maghrib, tapi tidak punya waktu banyak saya ya, karena harus ke Arisalah lagi untuk mengajar Hilyatul Thalibul Ilmi. Insya Allah kita lanjut hari Selasa kita tentang bab yang ke-8, kitab Hilyatul Thalibul Ilmi, sama ya. Itu saja, dan semoga kita dilancarkan, semoga kita semakin cerdas dengan Allah menguatkan kaum muslimin. Kita ternyata setelah pilkada alhamdulillah kita kuat, tidak ada kecenderungan di antara kita. Alhamdulillah kita kuat, setelah pilkada kuat kita itu, alhamdulillah kita kuat ya Pak, telah kuat. Jadi tidak ada kecenderungan di antara kita kaum muslimin, alhamdulillah damai ya. Ya begitu, itulah harusnya Pak, itulah harusnya ya. Jadi semakin kita itu tenang, tapi tentunya dilandasi dengan
kita mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, tentunya dengan juga menjadikan kita tetap dalam landasan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut hari Selasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ge. Ya, siap. Uhan gini.